Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan, serta rekan-rekan semuanya yang sedang berjuang, terutama para honorer yang tentu saja menginginkan adanya pengangkatan ya untuk menjadi P3K maupun CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya dari channel Prayitno Berbagi akan membagi informasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN ya, yang menjamin kesejahteraan maupun penataan para tenaga honorer ya. Sebelum menyimak video ini, mari silahkan simak ya video ini hingga selesai agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi selengkapnya. Dan bagikan pula ya video ini bila berguna untuk rekan-rekan lainnya. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Prayitno Berbagi. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Resmi disahkan Undang-Undang ASN bahwa kabar baik ya terkait pengangkatan honorer menjadi P3K ya tahap 1 dan 2. Nah, seperti apa ya? Mari kita simak bersama. Dari Klik Pendidikan, kabar gembira datang untuk para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara BKN resmi menerbitkan surat penting yang menjadi angin segar bagi para honorer yang tengah menanti kepastian status kepegawaiannya. Dalam surat bernomor 2933-B/MP/01-K/SD/2025 yang diterbitkan pada 18 Maret 2025, BKN memastikan adanya percepatan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti ya arahan Presiden yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara serta surat dari Menpan RB terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun 2024, tahun anggaran 2024. Kapan honorer akan diangkat? Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa proses pengangkatan P3K dilakukan paling lambat 10 September 2025. Sedangkan TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan P3K ditetapkan pada tanggal 1 bulan berikutnya ya sejak usulan penetapan nomor induk masuk ke BKN. Jika usulan sudah masuk sampai akhir Agustus 2025 dan belum terbit nomor induknya, maka TMT-nya ditetapkan pada 1 Oktober 2025. Artinya, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2025, para tenaga honorer yang lolos seleksi akan resmi menyandang status sebagai P3K dan menandatangani perjanjian kerja. Syarat yang harus dipenuhi instansi sebelum pengangkatan dilakukan. Instansi pemerintah wajib memastikan beberapa hal seperti: pertama, proses seleksi sudah dilakukan dan peserta dinyatakan lulus. Nah, yang kedua, telah mengusulkan nomor induk P3K ke BKN. Yang ketiga, NIP atau NI P3K sudah diterbitkan. Ini syaratnya sudah diangkat ya. Yang keempat adalah peserta membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi ya.
Kelima, instansi menyiapkan anggaran dan fasilitas penunjang lainnya. Nah, itulah ya syarat-syarat untuk diangkat oleh pemerintah ya. Itu dipastikan ya hal-hal yang tadi 5 ini sudah terpenuhi. Kabar baik ya, tambahan dari Undang-Undang ASN yaitu tak hanya soal percepatan pengangkatan. Undang-Undang ASN UU ASN ya nomor 20 tahun 2023 juga membawa kabar baik bagi para P3K tahap 1 dan 2. Dalam Undang-Undang ASN tersebut, P3K yang merupakan bagian dari ASN ini ya kini memiliki hak atas 7 bentuk penghargaan dan pengakuan. Apa saja? Pertama, penghasilan. Penghasilan gaji P3K telah diatur dalam Perpres ya nomor 11 tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut. Gaji P3K golongan 1 antara 1.938.500 hingga 2.900.900 rupiah. Golongan 2 2.116.900 hingga 3.071.200. Golongan 3 2.206.500 hingga 3.201.200. Golongan 4 2.299.800 hingga 3.336.600 rupiah. Golongan 4 golongan 5 ya 2.511.500 hingga 4.189.900. Golongan 6 2.742.800 sampai 4.367.100. Golongan 7 2.858.800 hingga 4.551.800. Golongan 8 2.979.700 hingga 4.744.400 rupiah. Golongan 9 3.203.600 hingga 5.261.500. Golongan 10 3.339.100 hingga 5.484.000. Golongan 11 3.480.300 hingga 5.716.000. Golongan 12 3.480.627.500 hingga 5.957.800. Golongan 13 3.781.000 hingga 6.209.800 rupiah. Golongan 14 3.940.900 hingga 6.472.500. Golongan 15 4.107.600 hingga 6.746.200. Golongan 16 4.281.400 hingga 7.031.600 rupiah. Dan golongan 17 4.462.500 hingga 7.329.000 rupiah. Itu gajinya ya, gaji pokok. Kemudian ada lagi penghargaan yang bersifat motivasi. Kemudian akan menerima juga tunjangan dan fasilitas. Tunjangan P3K dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya. Kemudian jaminan sosial P3K terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. 5. Lingkungan kerja yang baik ya, kemudian dapat juga pengembangan diri, dan 7 adalah bantuan hukum ya, itu ada 7 ya
hak ya yang dapat diterima oleh P3K bila diangkat ya menjadi P3K secara penuh. Bagi para honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2, saatnya bersiap menyambut status baru dengan penuh rasa syukur. Nah, demikian ya kabar baik para honorer pasca pengangkatan P3K tahap 1 dan 2 yang telah disahkan dalam Undang-Undang ASN ya. Nah, demikian Bapak Ibu ya, hak-hak ya yang dapat diterima oleh P3K nanti. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.